Desa yang kami pilih ternyata bukan desa bawa ke dalam desa ini makhluk. KKN di Desa Penari 2022. Tapi ingat, jika kalian ada cuan dan ayang, lebih baik parkir aja ke bioskop ya. Karena niatan saya kali ini cuma temanin para jomblo yang kesepian tanpa adanya hiburan yang nyemangatin hari-harinya. Dan juga mungkin alur ceritanya agak kurang lengkap karena saya mencoba rangkum dari sumber-sumber berseliweran, tapi diusahakan alur ceritanya sedikit menjawab penasaran kalian. Ya, nanti saya ke bioskop juga kok. Udah, langsung aja kita gaskan. Ngopi heula atas sana. Cerita akan diawali oleh kata-kata tak kenal maka tak sayang, dan pemeran dalam film ini adalah Tisa Biani sebagai Nur, Agni Hagiu sebagai Ayu, Adinda Thomas sebagai Widya, Ahmad Megantara sebagai Bima, Calvin sebagai Anton, serta Pajar Nugraha sebagai Wahyu, dan Aulia Sarah sebagai Badarauhi. Sedikit informasi ya bagi adik-adik yang belum tahu arti dari sebuah KKN. KKN adalah kuliah kerja nyata, bukannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. No comment ya kan, yang dimana hal tersebut bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan, atau bahasa lebih mudahnya gini, kita nih ada program kerja kampus ya kan, dan terkadang pelaksanaannya selalu mencari desa yang dipilih agar proker itu berjalan sesuai dengan tujuannya, dan serta pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1-2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Udah paham kan? Nah, begitu juga dengan kisah ini yang diangkat dari kisah nyata. 6 orang pun berangkat menuju suatu desa yang di sekelilingnya dipenuhi rimbunan pohon yang lebat, dan perlu kita ketahui, desa ini sangatlah jauh dari jalan raya. Lalu setelah mereka sampai di lokasi, scene pun akan diperlihatkan kepada momen yang sangat langka, yaitu tatapan seorang kakek kepada Nur untuk tidak meneruskan perjalanan ini. Bahkan beliau menggeleng-gelengkan kepala seperti habis dugem, yang pertanda hal tersebut sepertinya tidak akan baik-baik saja. Ya, meski Nur sepertinya menyadari hati tidak enakan setelah memperkirakan weton dengan jarak desa yang dilalui mengalami pertentangan, tapi hal tersebut tetap akan dijalani seperti kata-kata bismillah aja ya kan. Nah gitu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan yang dimana jalan setapak yang dilalui sangat ekstrim dan curam, boro-boro bisa dilewati pakai mobil, sepeda motor aja harus berhati-hati serta mengingat diri. Dan setelah dalam perjalanan, Nur pun disambut oleh seorang penari di atas batu yang sepertinya menyambut kedatangan mereka di desa ini. Lalu singkat waktu tibalah di desa penari, dan di sana mereka disambut oleh kepala desa bernama Pak Prabu yang tanpa pikir panjang langsung menolak kedatangan mereka. Alasan beliau nggak mau desa ini sebagai praktek kampus ialah karena selama ini tidak pernah sama sekali mahasiswa KKN melabuhkan hatinya ke desa tersebut. Namun karena sumber yang saya dapat nih, katanya kakak Ayu bernama Ilham pun menjamin bahwa para mahasiswa ini baik-baik dan penurut saja. Serta tangisan Ayu yang meluluhkan Pak Prabu, akhirnya mereka pun diizinkan untuk menjalankan proker kampus di desa ini. Dan setelah basa-basi minum kopi, ngeteh, serta makan roti seribuan, mereka pun diajak untuk keliling kampung untuk melihat berbagai lokasi yang ada. Tapi di dalam perjalanan tersebut malahan Nur melihat sebuah batu berukuran sangat besar yang ditutupi kain berwarna merah, yang di sana juga ada sosok hitam yang mirip gendero berbulu serta mata merah menyala. Ya, meski di siang hari nampaknya sosok tersebut sangat marah akan kedatangan para mahasiswa ini, terbukti sang gendero berkepala kerbau ini menunjukkan eksistensinya bahwa aku ada loh katanya. Dan pasti dalam kejadian ini Nur seperti memiliki keistimewaan yang berbeda, bahwa berhijab itu Masya Allah dek. Nah gitu. Lalu karena Pak Prabu seperti melihat keistimewaan indera ke-10 yang ada di dalam diri Nur, beliau pun langsung memperingatkan, hai adik-adik, kalian jaga diri ya baik-baik, jangan melewati batas, terlarang gapura serta tapak tilas yang ada. Ya, konon katanya disinyalir di sana terdapat penghuni sosok penari ular. Dan mendengar larangan tersebut, mereka pun berucap siapa, dan kini kelompok tersebut pun akan memulai KKN di desa penari itu. Singkat cerita, langsung ke permasalahan.
malahan ternyata KKN ini tidak baik-baik saja. Satu persatu mereka mengalami masalah seolah-olah para makhluk astral yang ada di desa ini mulai marah atas kelakuan mereka. Dan setelah itu, seperti layaknya wanita manis berhijab memiliki aura positif mengademkan hati para jomblo, Nur pun ternyata memiliki kodam pendamping yang saat itu ia beritahu sesepuh gaibnya bahwa Bima dan Ayu telah melanggar aturan di desa ini. Lalu sedikit penjelasan bahwa AA Bima ternyata suka sama Widya dan ia berusaha untuk menggunakan cara kotor agar si Widya jatuh cinta kepadanya. Dan Bima telah melakukan perjanjian kepada Badarauhi agar si Widya jatuh hati kesemsem terhadap dirinya. Di sini juga Badarauhi memberikan mahkota ular kepada Bima untuk diberikan kepada Widya agar si Widya lope-lope terhadapnya. Tapi malahan si AA Bima menitipkan mahkota tersebut kepada Ayu, namun si Ayu ternyata juga suka kepada AA Bima, membuat si Ayu menyimpan mahkota tersebut. Namun karena Ayu menyimpan benda yang bukan miliknya, dia malahan dimimpiin Badarauhi untuk segera menyerahkan mahkota itu kepada Widya, sedangkan dia akan diberikan selendang oleh Badarauhi agar dia bisa juga mengikat hati AA Bima yang anggap aja cinta segitiga terjadi. Tapi meski banyak lope-lope di sana, masalahnya dua orang ini bersekutu dengan makhluk halus, sehingga inilah yang disebut kesalahan besar oleh khodamnya Nur di tempo hari. Dan malahan kesalahan fatal disebabkan oleh Ayu dan Bima akibat cinta tak berlandaskan etika dan moral. Mereka pun melakukan pertempuran donat versus terong, yang hal itu dilarang di desa penari ini. Goyang gak tuh? Kemudian singkat waktu setelah mereka bercinta dengan kesalahannya, Bima pun mengalami ajab perjanjian yang dimana ketika Bima memasuki hutan sangat rimbun, Widya pun mencoba mengejarnya dengan tergesa-gesa. Sampai-sampai tangan betis serta kulit tak ia hiraukan mengalami luka-luka, dan sialnya ia pun masuk ke dunia lain yang di sana seperti telah memasuki sanggar penari yang dihuni oleh orang banyak serta alat musik gamelan yang mengiringi. Lalu setelah terkesima oleh apa yang dilihatnya, malahan ia mendengar suara desahan cukup kencang, dan ketika ia lihat, oh astaga, si Bima malahan sedang bertempur dengan sesosok wanita kurang bedak yang tempat itu dipenuhi ular berseliweran. Otomatis dia kabur ya kan, tapi malahan pelarian tersebut terhalang oleh banyak orang yang katanya mereka semua ini adalah sosok dedemit yang sedang asik menikmati lantunan dendang suara gamelan. Tidak sampai di situ, ketika hati udah nggak karuan dan pikiran menjadi kacau seperti lagu balonku, Widya pun melihat ke arah Ayu yang sedang menari. Loh Ayu, katanya. Dan setelah Widya mau nyamperin, si Ayu sambil nari pun memperlihatkan gestur muka yang seolah-olah menyuruh dirinya cepat pergi dan meninggalkan tempat ini. Otomatis karena penglihatan semakin aneh dan tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, Widya pun berlari sambil menangis, dan singkat waktu ia pun diketemukan oleh beberapa warga desa. Lalu kejutan bukan hanya itu, setelah kejadian mengerikan di malam tersebut, Widya kembali tercengang oleh penampakan yang ada bahwa ternyata Ayu dan Bima sedang terpujur kaku tak berdaya. Bahkan terlihat dari wajah mereka yang seperti menyesali perbuatan dengan cara melotot, yang saat itu juga orang pintar di desa ini mengatakan mereka telah melakukan perbuatan yang sangat fatal. Kalian tahu apa kan? Ya, adu gabrut. Dan kini Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu menari mengitari hutan ini secara rapat langkahnya, sedangkan Bima harus menjadi pasangan Badarauhi atas kesalahan yang mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan Nur? Nyatanya Nur apik-apik saja karena khodam dirinya cukup kuat. Dia berhasil menghindari niat jahat Badarauhi, dan bahkan Badarauhi meminta kepada khodamnya Nur agar tidak mencampuri urusan-urusannya.
Kemudian di bagian terakhir setelah kejadian KKN tragis ini, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan KKN tersebut. Ya, di samping keadaan semakin tidak kondusif, Ayu dan Bima pun nampaknya harus segera menerima pertolongan medis, tapi hal tersebut ternyatanya tidak membuahkan hasil yang katanya. Dua orang ini pun tetap tidak bisa diselamatkan karena disebabkan perjanjian dengan makhluk gaib sangat kuat serta ajab melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat yang sangat disakralkan. Dan pasti cerita ini sangat jauh dari kesempurnaan karena scene cerita dan adegan-adegan hanyalah scan yang dicomot-comot dari video teman-teman yang pernah nonton dan saya rangkum secara acak-acakan. Woi, nonton dong bang, jangan ngarang-ngarang. Iya, nanti nonton juga. Kalau ya setidaknya sedikitlah mengobati penasaran dari kalian, dan jangan lupa ya nonton di bioskop biar kalian tahu endingnya seperti apa. Oke, segitu aja. Mohon maaf kalau dalam rangkuman banyak yang keliru karena saya juga belum nonton. Dan pesan penting yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Sebab karena dengan menunjukkan sikap santunlah seorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Nah, begitupun dalam kehidupan antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Intinya sih ya jaga adab lah. Udah itu aja. Kang Irfan pamit, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.